Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Pagi hari jalan-jalan sebentar ke taman. Sekaligus gue ingin bikin konten ya tentang, ya banyak juga yang menanyakan kan, Bang ada video terbaru dari Fabrizio Romano, Bang ada video terbaru dari Fabrizio Romano, Frenkie de Jong dipinjamkan ya Bang, lalu Benjamin Sesko bagaimana Bang kabarnya? Oke, langsung aja di video terbaru dari Fabrizio Romano itu tentang Frenkie de Jong ya, mengatakan kondisinya masih sama artinya kesepakatan antara Manchester United dengan Barcelona 85 juta, 75 juta guaranteed money, 10 juta euro add-ons ini masih valid, masih terus berlangsung ya, sudah disepakati. Nah situasi dengan Frenkie de Jong juga masih sama. Frenkie de Jong tidak ada keinginan untuk mengurangi gajinya. Frenkie de Jong ingin stay di Barcelona. Syarat dari Barcelona masih tetap sama, harus mengurangi gaji dari Frenkie de Jong. Nah, ada kabar kalau akan dipinjamkan. Frenkie de Jong mengatakan tidak. Frenkie de Jong masih tetap ingin stay di Barcelona. Frenkie de Jong tidak ingin dijual. Frenkie de Jong juga tidak ingin dipinjamkan. Update-nya seperti itu. Jadi posisi dari Frenkie de Jong masih sama. Frenkie de Jong masih ingin tetap di Barcelona, tapi Frenkie de Jong tidak mau mengurangi gajinya. Ini tentu saja sangat rumit karena ya Barcelona juga sudah mendatangkan pemain-pemain baru. Bahkan Barcelona merupakan salah satu klub dengan spending atau pengeluaran cukup tinggi di bursa transfer kali ini. Apakah pemain-pemain tersebut nanti bisa didaftarkan? Karena tentu saja ada peraturan dari La Liga ya. Presiden La Liga juga kemarin sudah mengatakan kalau klub tidak bisa memaksa pemainnya untuk mengurangi gaji. Klub tidak bisa menyingkirkan pemainnya hanya karena tidak mau mengurangi gaji. Menurut gue ini juga memberikan tekanan ke Barcelona. Ini juga membuat situasinya tambah rumit ya. Yang sudah rumit tambah rumit lagi. Jadi kurang lebih update dari Fabrizio Romano mengenai Frenkie de Jong adalah demikian ya. Situasinya masih sama, tidak ada perubahan. Baik itu dari sisi deal yang masih valid antara Manchester United dan juga Barcelona, maupun situasi Frenkie de Jong sendiri yang intinya Frenkie de Jong tidak ingin meninggalkan Barcelona. Nah, tapi tentu saja dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Bursa transfer juga, jendela transfer maksud gue juga masih terbuka. Ini masih bulan Juli, bulan Agustus belum mulai, tapi ya masih apa ya? Masih terbuka, kemungkinan masih banyak yang bisa terjadi. Lalu tentang Benjamin Sesko, dikabarkan memang betul Manchester United ini ada ketertarikan, dan ketertarikan ini diimplementasikan dengan menghubungi sang agen dari Benjamin Sesko. Tapi dikabarkan pemain berbakat ini tidak hanya diminati oleh Manchester United saja, tapi ada juga klub lain. Disebutkan oleh Fabrizio Romano adalah Newcastle United. Nah, tapi yang membuat situasinya rumit ya, agak sulit, yaitu adalah bagaimana posisi dari Red Bull Salzburg yang mengatakan atau memberikan informasi hanya ingin melepas Benjamin Sesko. Rencananya itu bukan musim panas tahun ini, tapi musim panas tahun depan 2023. Artinya apa? Artinya kalau ada klub yang ingin menebus Benjamin Sesko, ingin mentransfer Benjamin Sesko pada musim panas tahun ini, harus mengeluarkan uang yang mungkin cukup tinggi ya, karena memang rencana dari Red Bull Salzburg itu tahun depan. Ini opini gue sekali lagi. Informasi dari Fabrizio Romano adalah Benjamin Sesko diminati. Implementasi dari minat dari Manchester United adalah menghubungi agen ya dari sang pemain untuk mencari informasi lagi. Tapi posisi dari Red Bull Salzburg juga jelas, ingin melepas rencananya itu bukan musim panas tahun ini tapi tahun depan. Jadi ya harus ada sesuatu yang luar biasa. Fabrizio Romano juga menambahkan kalau pemain yang diincar oleh Manchester United itu bukan hanya, atau yang diminati oleh Benjamin Sesko itu bukan hanya yang diminati oleh Manchester United bukan hanya Benjamin Sesko, tapi juga ada pemain lain, sebut saja Anthony yang berada di daftar pemain yang diminati oleh Erik ten Hag. Ini juga masih terus dipertimbangkan walaupun kondisinya juga semakin sulit karena Ajax melalui informasi dari Mike Verwij, Telegraph Belanda, mengatakan kalau Ajax sekarang membandrol Anthony lebih tinggi lagi, 100 juta. Alfred Schreuder ini mengharapkan tidak ada lagi pemain yang cabut ya dari Ajax, pun juga sebenarnya membatasi betul pemain yang akan datang
ke Ajax karena dia ingin persiapan ini ya dengan tim yang komplit, artinya tidak ada lagi tambal sulam, tidak ada lagi yang datang apalagi yang pergi dari Ajax. Oleh karena itulah Ajax berusaha untuk memagari Anthony dengan nilai 100 juta. Nah, kurang lebih demikian update dari Frenkie de Jong dan juga Benjamin Sesko. Tentang Benjamin Sesko gue sudah membuat video ya, opini gue bagaimana tentang Benjamin Sesko. Gue ya dari video yang gue saksikan, cuplikan pertandingan maupun juga ya intinya gue juga menyaksikan ya, Benjamin Sesko ini memang betul dia cukup luar biasa, terutama ketika pertandingan persahabatan menghadapi Liverpool, mampu mencetak gol yang menurut gue prosesnya juga cukup bagus. Pemain yang bertalenta, punya skill bagus, punya kecepatan, umpannya juga oke, postur tumbuhnya juga oke, ya kan 192, finishingnya nampaknya pun juga oke. Tapi sekali lagi kalau menurut gue ya harganya terlalu mahal, 50 juta apalagi lebih dari 50 juta untuk pemain 19 tahun masih ya pertaruhannya cukup besar menurut gue. Tapi kalau seandainya harganya ya bersekitar antara 10, 15 atau maksimal 20 juta mungkin bisa dipertimbangkan oleh Manchester United untuk diangkut. Informasi dari Fabrizio Romano, ya sekali lagi gua ulangi, musim panas ini bukan rencana dari Red Bull Salzburg untuk melepas, walaupun banyak tim yang juga menanyakan ya, artinya berminat dengan Benjamin Sesko. Tapi menurut gua ya kalau musim panas ini maka harganya akan cukup melambung, dan ini juga harus diperhatikan oleh Manchester United yang sejauh ini gua cukup happy ya bagaimana manajemen ini sangat berhati-hati, tidak lagi jor-joran, tidak lagi sembarangan apalagi sembrono dalam mengeluarkan dana, tidak seperti 8 tahun yang lalu. Ini mudah-mudahan akan membawa apa ya, kondisi tim yang berbeda lagi, utamanya dressing room, karena ketika pemain itu datang dengan nilai transfer yang cukup tinggi, ini kan juga ada sisi beban dari sang pemain, apalagi pemain yang belum pernah bermain di Premier League, apalagi pemain yang masih muda. Ini tentu saja akan memberikan tantangan dan bahkan kesulitan begitu ya. Ya, Benjamin Sesko kalau seandainya didatangkan dengan harga terlalu tinggi, menurut gua bukan tidak mungkin hal tersebut bisa saja terjadi. Ya tentang Frenkie de Jong masih belum ada update, masih tetap sama ya, mari sama-sama kita nantikan. Gue juga sudah bikin video tentang nomor punggung 21, apakah itu memang buat Frenkie de Jong, artinya Manchester United masih sabar, masih optimis. Ya kita lihat saja. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berakhir pekan, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatannya, prokesnya tetap dijaga juga. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.